Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Pertama-tama pada sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmatnya dan hidayahnya kita semua masih bisa berkumpul kembali di mushola yang kita cintai ini untuk sama-sama melaksanakan sholat isya dan nanti akan kita lanjutkan juga dengan sholat tarawih berjamaah. Kemudian sholawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana dengan memperbanyak sholawat kepada beliau kita berharap syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah mushola Al-Hikmah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita telah sampai di malam ke-8 Ramadan, dan seperti biasa sebelum kita mulai sholat tarawih berjamaah kita akan mendengarkan tausiah yang insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustaz Zulhilmi Akbar. Alhamdulillah beliau telah hadir. Kemudian di sini kami juga dari BKM menyampaikan kepada jemaah sekalian bahwasanya kami akan mengingatkan khotbah infak. Kami berharap agar kiranya Bapak-Bapak dan Ibu sekalian dapat mengisinya, yang mana nantinya infak dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian akan digunakan untuk kemakmuran dan kegiatan mushola ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Azman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat kesempatan dan kesehatan. Sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mengetuk pintu hati kita, Bapak Ibu. Pintu hati kita masih diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah menjalankan ibadah pada malam hari di bulan suci Ramadan, menghidupkan suasana malam Ramadan dengan qiyamul lail. Tadi kita alhamdulillah telah selesai melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dan nanti akan kita sambung insyaallah dengan sholat tarawih secara berjamaah juga. Kemudian tak lupa pula sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada ruh junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita yang berhadir pada malam hari ini termasuk ke dalam golongan umatnya Rasul yang mendapat syafaat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Badan Kenaziran Mushola Al-Hikmah, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim.
sekalian, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah yang mengharapkan rahmat. Mereka itulah yang mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang juga Maha Pengampun. Bapak Ibu dan para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwasanya mereka yang mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala itu caranya adalah dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita refresh lagi Bapak Ibu ingatan kita. Rukun iman itu ada 6. Ya Bapak Ibu, yang pertama adalah iman kepada Allah. Atu'minu billah wa malaikatihi. Yang kedua beriman kepada malaikat. Wa kutubihi. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rasulihi, kepada rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jadi Bapak Ibu dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara mendapat kasih sayang Allah itu yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah berhijrah, berubah kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari misalnya yang sebelum Ramadan kita sholatnya jarang-jarang berjamaah di sholat. Jadi mulai sekarang ini ayo Bapak Ibu, mari kita berhijrah. Dari yang sebelumnya jarang-jarang, nah ini mulailah kita rajin untuk berjamaah. Mulailah kita rajin baca Quran. Yang biasanya baca Qurannya itu setiap maghrib aja, ini mulai sekarang setiap habis sholat wajib diusahakan. Jadi kita punya target di bulan Ramadan ini kan berlipat ganda Bapak Ibu, pahala yang kita yang diberikan Allah berlipat ganda. Kita mengerjakan ibadah wajib itu dilipat gandakan, mengerjakan ibadah sunnah itu dihitung seperti pahala wajib. Jadi makanya Bapak Ibu, mari kita perbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, mereka yang mengharap kasih sayang Allah adalah mereka yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya untuk zaman sekarang ini Bapak Ibu, berjihad adalah dengan cara mencari ilmu. Dengan cara seperti ini Bapak Ibu, kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat suci Al-Quran, yang di dalamnya diberikan nasihat-nasihat agama, yang di dalamnya dibahas tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering dengar Bapak Ibu dari para guru-guru kita, dari para ustaz-ustaz kita yang telah menyampaikan tentang nasihat-nasihat untuk mengintrospeksi diri kita, untuk menghisap diri kita. Sudah sejauh mana amalan kita selama ini? Sudah sejauh manakah ibadah yang kita lakukan selama ini? Apakah ibadah yang kita lakukan itu memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah yang kita lakukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, untuk mendapatkan gelar ini, gelar itu, rajin ibadah, rajin baca Quran, rajin sedekah, orang yang dermawan? Mari kita berilmu. Yang bisa menjawab itu adalah diri kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena setiap amalan yang kita lakukan itu pada dasarnya adalah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan apa yang diniatkan oleh orang tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya perbuatan yang dilakukan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang pasti akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkannya.
Jadi Bapak Ibu dan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita berniat beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan membalasnya. Allah akan ridho kepada kita, Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat ganda. Misalnya kita beribadah, kita bersedekah, kita berinfak, ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Seperti dalam Quran surah Al-Baqarah, "Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Permisalan orang-orang yang menginfakkan sebahagian hartanya di jalan Allah, kamathali habbah, seperti biji, Bapak Ibu, seperti sebuah biji, ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulah, yang setiap biji itu ada 7 tangkai. Fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Nah, setiap satu tangkai itu Bapak Ibu ada 100 biji. Jadi ada sebuah biji besar, ada tangkainya 7. Setiap satu tangkai itu ada 100 yang ditumbuh. Itulah permisalan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau dihitung-hitungan dengan hitungan manusia. Tapi kalau kita ikhlas Bapak Ibu karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendaki. Jadi kalau memang kita ikhlas, kita nggak hitung-hitungan, hari ini misalnya infak 1.000 aja lah. Kalau 1.000 kan berarti nanti dilipatkan jadi 7.000. 7.000 nanti kan ada 100, jadi 700.000. Kalau hitung-hitungan manusia itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita ikhlas, bisa jadi nilai yang kita infakkan misalnya 100.000 bisa bernilai 100 juta di mata Allah. Bisa bernilai lebih bahkan. Kalau kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang ikhlas ini Bapak Ibu, saya teringat dengan cerita dari dosen saya di syariah. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Pada suatu hari ada seorang bapak-bapak. Jadi bapak-bapak ini dia sholat ke masjid. Kebetulan dia pada saat sholat ke masjid itu dia pakai sepatu yang dia beli di luar negeri, katakanlah di Singapura. Harganya kalau di Indonesia itu kira-kira 5.330.000 rupiah. Itu dari diskon 30%. Jadi singkat cerita, selesai sholat Bapak Ibu, rupanya hilanglah sepatu bapak-bapak ini. Hebohlah satu masjid Bapak Ibu. Satu masjid heboh, dibuka, dilihat di CCTV, nggak jelas nampak muka malunya. Jadi udah heboh semua, udah tahu orang, dibilang sama bapak itu, ya udah tidak apa-apa, saya nggak ikhlas karena hilangnya pun di masjid. Saya ikhlas, udah nggak apa-apa, nggak usah dicari lagi. Ini selesai di masjid. Pulanglah bapak ini ke rumahnya. Sampai di rumah Bapak Ibu dan kepada jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, diceritakanlah sama anak dan istrinya. Nah, sini dulu nak. Bun, sini dulu bun. Tahu nggak sepatu apa itu yang mau beli di Singapura harganya 5.330.000 dari diskon 30%. Itu tadi papa mau sholat. Rupanya qadarullah, takdir dari Allah Subhanahu wa taala sepatu itu hilang. Jadi semangat dibilang, jadi semangat lagi bersama anaknya. Ya udah nggak apa-apa, papa ikhlas. Karena aku bilangnya di masjid. Jadi papa ikhlas, bilang nggak apa-apa. Udah selesai di rumah. Kemudian esok paginya berangkatlah ke kantor. Sampai di kantor sama kawan rekan kerjanya Bapak Ibu. Yang kata Allah Subhanahu wa taala diceritakan juga. Kalian tahu nggak sepatu yang bisa saya pakai itu saya beli di luar negeri. Saya beli di Singapura. Harganya 5.330.000 rupiah dari diskon 30%. Nah, jadi kenapa? Itu semalam saya bawa sholat hilang. Nah, jadi gimana? Ya udah nggak apa-apa, saya ikhlas. Ikhlas sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai di tempat kerja di kantor, sampai rumah lagi istirahat, megang HP. Di Facebook diceritakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Facebook sekalian,
bahwasannya saya baru saja kehilangan sepatu saya beli di Singapura, harganya Rp5.330.000 dari diskon 30%. Itu saya bawa ke masjid, hilang. Tapi tidak usah ragu, tidak usah bimbang, tidak usah risau teman-teman Facebook sekalian, saya sudah ikhlas. Jadi dari kisah ini Bapak Ibu, apakah yang seperti ini yang dikatakan ikhlas Bapak Ibu? Ya, sudah bisa kita jawab. Jadi yang dikatakan ikhlas itu adalah seperti surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Kita bisa ikhlas itu nggak usah diceritakan sama orang lain. Jadi kita beribadah, kalau kata Habib Ja'far itu, kita beribadah itu kita harus melupakan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Misalnya tadi pagi Bapak Ibu baru memberikan, ada orang untuk rumah pengemis, baru diberikan uang pengemis tersebut. Rupanya siang dia balik lagi. Dia kan tadi udah balik lagi, jangan gitu begitu. Berarti dia memang betul-betul butuh. Baru kita kasih aja berapa pemberitahuan. Tapi kalau balik lagi nanti ya kurang aja juga ibu-ibu. Berapa kali dia satu rumah itu kan? Satu rumah pegang masuk ya kan? Jadi seperti itu ibu. Kita lupakan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan kita ingat keburukan-keburukan yang kita lakukan terhadap orang lain. Jadi seperti kita dikatakan ikhlas. Maaf katanya, kalau diumpamakan itu seperti kita BAD begitu. Nah, jadi kita BAD itu kita selesai pun kita siram. Dan kita siram, kita kasih lagi pengharum, kita kasih bipol, kita kasih pengharum pewangi lainnya, supaya kita nggak kelihatan itu bekas kita BAD. Seperti itulah kita, udah siap keluar, kita lupakan. Nggak mungkin kita udah siap BAD kan, misalnya lagi lagi ngumpul sama kawan-kawan. Tadi BAD-nya ada berapa yang ngumpul ke bawah, nggak mungkin kita ceritakan gitu kan. Pasti kita tutupi, kita lupakan. Nah, kita siram supaya nggak kelihatan, supaya nggak tercium aroma bekas kita BAD tadi. Seperti itulah ikhlas yang sebenar-benarnya Bapak Ibu. Jadi amalan ibadah kita, bacaan Quran kita, infak dan sedekah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, usahakanlah Bapak Ibu untuk selalu semata-mata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, di bulan maghfirah ampunan Allah sangat terbuka lebar. Jadi ini adalah momentum kita untuk berhijrah dari yang biasanya belum ikhlas, kita biasanya infak, sedekah, kemudian sholat, yang hati kita masih ingin pamer, masih ingin dilihat orang lain. Allah wah itu karena mau ditengok orang aja itu sholat, biasa itu. Allah wah itu sungguh nggak pernah, makanya dia biar tengok orang. Jujur aja dia yang nampak orang aja lebih. Zuhur, asar, maghrib. Kalau yang bilang kayak subuh kan nggak banyak orang nengok, itu dia nggak datang. Nah, jadi seperti itu, jangan yang begitu. Jadi mau hujan, mau panas, mau gerimis. Nah, jadi kalau misalnya di hari ikhlas, kalau kita istiqomah, itu bagus. Mau kita lagi senang rezekinya, lagi lancar, kita tetap berinfak kepada Allah, tetap berinfak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pembahasan untuk malam ini Bapak Ibu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ini adalah pertama kali saya di sini Bapak Ibu. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan setelah kemarin itu diamanahkan untuk membaca doa. Dan malam ini alhamdulillah tahun ini di Ramadan kali ini saya mengisi di sini. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa terus nanti ya Pak. Biar bisa ketemu lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan karena ini cuma pertama dan terakhir di Ramadan ini saya mengisi di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu dan para jamaah sekalian apabila ada salah dalam ucapan, ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan.
Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz dengan baik. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa menambah ilmu dan wawasan kita dalam beribadah ke depannya. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita atur sholat kita untuk kita lanjutkan sholat berjamaah. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abadan. Subhanal quddus rabbuna rabbul B News TV.